Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Crypto Newbie Analyst bersama saya Chandra. Jadi per hari ini kita bakalan membahas pergerakan harga Cardano sebenarnya ya. Cuman kita mungkin bakalan selingin juga ya, bakalan diselingin juga sama Bitcoin. Tapi sebelum masuk ke sana, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu dari crypto market cap keseluruhan per hari ini, yang dimana per hari ini mengalami kenaikan kembali atau reclaim kembali kisaran 808,51 billion dolar ya, yang dimana berarti per hari ini Bitcoin sudah mengalami kenaikan kembali ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi top 10 cryptocurrency ya, dari Polygon mengalami kenaikan juga atau hijau, Cardano juga hijau ya posisinya, Dogecoin juga koreksinya nggak terlalu gede. Jadi untuk sekarang kalau misalnya kita ngelihat, karena posisi volume market masih kecil ya, jadi mungkin hari Rabu market baru mulai masuk atau mulai volatil lagi seperti itu. Jadi untuk sekarang dari posisi market cryptocurrency ya, market capnya tidak terlalu banyak yang bakalan dibahas seperti itu. Kita langsung masuk ke materi intinya saja. Kita akan mengupdate terlebih dahulu dari Bitcoin teman-teman sebelum masuk ke Cardano ya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat ini si posisinya sama ya, 3 hari ke belakang kan perhitungannya itu 3 hari sama hari ini ya. 3 hari sama hari ini itu posisi market memang sedang ada kenaikan yang cukup signifikan dari Bitcoin ya. Dan di sini pun saya sudah ada updatean ya, sudah ada open posisi dan masih floating teman-teman. Kita menunggu saja ketahanannya sampai mana, asalkan kita juga jangan lupa menggunakan atau tetap menggunakan yang namanya stop loss ketika nanti ada bantingan yang cukup signifikan langsung break kisaran 16.000 dolar ya, berarti kita nggak harus floating minus seperti itu ya. Kalau untuk dari Bitcoin mungkin itu saja ya, masih tetap skenario nya kita masih ngejar kisaran 17.000 atau 17.300 sampai 17.500an. Kalau misalkan si posisinya tertahan di 17.000 ya berarti kita bakalan rubah arah lagi, atau nanti saya bakalan updatean terbaru tentang Bitcoin ya. Jadi untuk sekarang karena posisi market masih volumenya masih kecil, jadi masih di sini saja teman-teman ya. Masih sama dengan skenario yang kemarin seperti itu. Kita langsung masuk ke Cardano saja ya. Oke, si posisi Cardano ini sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat, dia sudah membentuk atau sudah ada pembentukan yang namanya lower low di posisi area range kisaran 0,24an teman-teman ya, yang dimana berarti di posisi ini itu bisa disebut kalau misalnya kita ngelihat dari posisi daily, si posisinya sudah tidak ada tahanan sudah tidak ada tahanan lagi, yang dimana ketika posisi market seperti ini akan ada potensial untuk apa, untuk Cardano mengalami koreksi yang cukup tajam lagi sampai kisaran 0,18 atau 0,17an seperti itu ya. Tapi apakah akan dekat-dekat ini si posisi market turun langsung signifikan? Menurut saya nggak bakalan langsung signifikan turun seperti itu ya, gitu. Pasti bakalan ada pengambilan area liquidity dulu di area posisi atas, dan dimana di posisi ini itu sekarang sudah ada setapan yang menurut saya setapannya sudah bagus banget ya di Cardano. Kita tinggal nunggu lagi sekali lagi dia koreksi ya. Ini posisi area tahanan di time frame 4 jam atau area demand zone time frame 4 jam, dan di sini time frame 15 menit teman-teman. Jadi untuk Cardano ini sebenarnya masih ada potensial untuk Cardano bisa turun dulu kisaran 0,24an sebelum akhirnya nanti dia mulai pumping kembali. Sebenarnya kalau saya menemukan posisi market yang sedang seperti ini itu nggak banyak koreksi atau nggak banyak yang akan saya ambil sebenarnya itu. Jadi saya cukup mengambil posisinya sampai ya kisaran 0,26an lah ya. Di posisi ini posisi area yang paling kuatnya. Sebenarnya ini juga bisa disebut atau bisa juga ada pembentukan yang namanya posisi area triangle ya.
Di posisi ini bisa disebut juga sebagai posisi area triangle. Apakah si posisinya mampu untuk break terlebih dahulu atau menyentuh area kisaran 0,25 baru dia koreksi dan mulai pumping kembali. Karena di posisi area ini sangat banyak sangat banyak peninggalan area imbalance, yang dimana di sini jejak bahwasanya posisi market suatu saat pasti bakalan balik lagi ke sini, teman-teman. Jadi kita juga harus peka atau harus ngelihat apakah si posisi Cardano ini ada banyak meninggalkan area imbalance atau tidak. Meskipun tidak terlalu cepat ya, atau tidak cepat untuk si posisi market ini akan kembali ke posisi area imbalance, tapi posisi market pasti bakalan balik terlebih dahulu ke area situ baru melanjutkan penurunannya. Itu. Jadi untuk analisa sekarang ya, posisi yang paling bagus untuk saya, menurut saya ya, saya menunggu dulu setapan yang bagus. Apakah si posisinya itu dia balik dulu ya, si posisinya koreksi, dia menyentuh ini, testing, dia turun lalu naik kembali sampai kisaran ya 0,3 lah ya, 0,3an, dia mulai balik lagi ke sini. Apakah si posisinya mampu untuk berhasil break lagi atau kembali lagi ke posisi area, yang dimana posisi area itu bisa disebut sebagai area posisi order block ya, order blocknya posisi para seller itu. Apakah si posisi market Cardano ini bisa mulai kembali lagi ke area posisi itu atau tidak. Cuman kalau misalnya si posisinya tidak berhasil atau tidak mampu untuk break ya, tidak mampu untuk break area posisi garis ini ya, garis trend line, berarti posisinya skenario nya akan seperti ini, teman-teman. Dia naik, hanya mengambil atau swap liquidity area posisi liquidity yang ini, baru dia melanjutkan penurunan yang cukup signifikan. Tuh, ya, karena penurunan terakhir untuk Cardano itu berada di kisaran 0,17an. Ini adalah posisi area terakhir untuk Cardano ya, bisa disebut sebagai area posisi demand zone para buyer ya, para buyer atau orang-orang sudah mulai ngejaring di titik paling rendah di harga yang sekarang. Jadi dibaratin kayak bikin lower low lah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau mengambil area open posisi, mendingan kita menunggu terlebih dahulu konfirmasi ya, menunggu dulu konfirmasi, karena open posisi tanpa konfirmasi juga nggak bagus ya, takutnya nanti malah kejebak atau kita jadi area liquidity-nya para whale atau para bandar, seperti itu ya. Kita coba melihat dulu USDT dominance seperti apa. Yap, benar seperti apa yang saya katakan kemarin ya, si posisinya masih tetap tertahan di posisi area range ini, karena di sini juga bisa disebutkan sebagai area posisi kuat untuk USDT dominance. Antara si posisinya break ya sampai kisaran, kalau break kisaran 8,86 berarti dia akan menyentuh kisaran 9%. Kalau misalnya enggak gimana ya, dia berarti bakalan kembali lagi sampai ke 8,40%. Jadi untuk USDT dominance seperti itu. Jadi karena posisi market masih ya tidak terlalu agresif ya, atau tidak terlalu volatile, karena volume juga sedikit ya, mungkin kita bakal melihat hari besok posisi volume sudah mulai aktif lagi di cryptocurrency. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang updatean terbaru dari Cardano dan juga Bitcoin. So untuk teman-teman jangan lupa untuk atau do your research, karena apa yang kalian lakukan di market itu adalah pertanggungjawaban kalian sendiri. Jadi jangan lupa untuk Saya Chandra pamit dari Crypto Newbie Analyst. Yo, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.